Maka bicara tentang masyarakat Muslim Riau tidak bisa kita pisahkan dengan pola berpikir ataupun corak beragamanya adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Lihatlah bagaimana pesantren-pesantren yang tua-tua di provinsi ini, di Riau, semuanya bercorak sama. Sampai akhirnya banyak orang-orang yang belajar di kota Madinah, yang itu adalah kampus yang baru. Kemudian orang-orang ini balik ke negeri ini, lalu kemudian membawa pemikiran yang berbeda dari apa yang sudah diamalkan oleh nenek moyang mereka, apa yang sudah diamalkan oleh masyarakat umum, sehingga terjadi kekacauan itu. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa ghfir lana zunubana, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sore ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk limpahan nikmat. Bagi yang berpuasa hari ini, Allah masih berikan kesempatan untuknya menghambakan diri kepada Allah, dan sebentar lagi memasuki waktu-waktu yang membahagiakan, yaitu berbuka puasa. Banyak nikmat yang perlu kita syukuri dalam hidup, baik itu nikmat besar maupun nikmat yang kecil. Nikmat yang paling besar bagi kita masyarakat Riau adalah Allah menakdirkan kita untuk beragama dengan cara yang baik, beragama dengan lurus, jauh dari penyesatan-penyesatan. Mulai dari nenek moyang kita yang pertama sekali membawa Islam ke negeri ini, sampai hari ini alhamdulillah mayoritas masyarakat kita, masyarakat Riau adalah penganut Ahlussunnah wal Jamaah, yang menurut Ibnu Abbas inilah yang selamat kelak di akhirat. Ketika Ibnu Abbas menafsirkan yauma tabyadu wujuh wa taswaddu wujuh, kata Ibnu Abbas menafsirkan yang tabyadul wujuh itu adalah orang-orang yang kelak berseri-seri di akhirat wajahnya, karena selamat di dunia dia mengikuti ataupun dia mengikuti beragama dengan cara yang baik sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga melalui penafsiran Ibnu Abbas ini, semua orang mengklaim dirinya adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Namun alhamdulillahi rabbil alamin, ulama sepakat yang dimaksud dengan Ahlussunnah wal Jamaah adalah di antara ciri-cirinya mereka mengenal Tuhan, dengan mereka berakidah dengan pemahaman yang dibawa oleh Abu Hasan al-Asy'ari atau Imam Al-Maturidi. Di dalam amaliyah mereka tidak jauh-jauh daripada pemahaman yang dibawa oleh ulama-ulama mazhab, dan inilah yang dianut oleh masyarakat Riau, sehingga kita meyakini bahwa dari awal ajaran Islam dibawa ke negeri ini sampai hari ini kita berada di rel ataupun berada di cara beragama yang benar yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Ada banyak bukti bahwa masyarakat ini adalah masyarakat Riau ini adalah masyarakat yang aswaja atau Ahlussunnah wal Jamaah. Ada banyak indikator yang bisa kita sebutkan. Sebut saja ulama-ulama yang membawa agama ke negeri ini, seperti Syekh Burhanuddin, seperti Syekh Abdul Qadir yang di Rohul, seperti Syekh Syarif Ainun di Tanjung Pinang. Begitu juga ulama-ulama setelahnya seperti Syekh Abdul Wahab Rokan, Syekh Abdul Ghani. Sampai hari ini ulama-ulama yang menyebarkan agama di negeri ini bisa kita katakan 100% mereka adalah Ahlussunnah wal Jamaah dengan berakidah
seperti apa yang dipahami oleh Abu Hasan Al-Asy'ari dan beramaliyah seperti apa yang diajarkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Inilah corak beragama masyarakat Riau yang mesti dipertahankan. Kalau kita melihat dulu bagaimana ulama-ulama kita terdahulu, mereka belajar kota Mekah bertelaki sehingga mereka kemudian telah mapan dari segi keilmuan, balik ke negeri ini lalu mengajarkan agama kepada kita. Mereka bukan orang sembarangan. Mereka adalah alim ulama yang ilmunya bukan sembarangan. Ilmu mereka di atas rata-rata. Mereka belajar di Mekah. Setelah itu mungkin di Mekah sulit, orang-orang banyak belajar di Libya, orang banyak belajar di Syria, orang-orang pendahulu kita banyak belajar di Mesir. Yang hampir semua mereka ini belajar ke luar negeri lalu kembali ke negeri Riau menyampaikan agama ajaran Allah ke negeri Riau. Semuanya kurang lebih coraknya sama. Coraknya adalah Ahlussunnah wal Jamaah dengan akidah Asy'ari dan juga dalam amaliyah fikih, dalam akhlak mereka bertasawuf, tasawuf sunni, tasawuf yang muktabar, yang diakui kebenarannya. Maka bicara tentang masyarakat Muslim Riau tidak bisa kita pisahkan dengan pola berpikir ataupun corak beragamanya adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Lihatlah bagaimana pesantren-pesantren yang tua-tua di provinsi ini, di Riau, semuanya bercorak sama. Sampai akhirnya banyak orang-orang yang belajar di kota Madinah, yang itu adalah kampus yang baru. Kemudian orang-orang ini balik ke negeri ini lalu kemudian membawa pemikiran yang berbeda dari apa yang sudah diamalkan oleh nenek moyang mereka, apa yang sudah diamalkan oleh masyarakat umum, sehingga terjadi kekacauan itu. Kita tidak sedang berbicara mana salah mana benar, tapi yang ingin kita bicarakan dan kita tekankan kepada masyarakat adalah bahwa apa yang sudah didahului oleh para pendahulu kita, para ulama kita, bukanlah ilmu-ilmu yang sembarangan, bukan ilmu-ilmu yang tidak bernas, bukan cara beragama yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ahlussunnah wal Jamaah berakidah Asy'ari, beramaliyah seperti yang diajarkan Imam Syafi'i, itu adalah cara beragama yang dianut 80% penduduk masyarakat Muslim di dunia dari zaman ke zaman. Maka bagi kita masyarakat Riau, maka sudah selayaknya hal ini kita jaga dengan baik. Tidak semudahnya kita memberikan peluang pemikiran-pemikiran yang berseberangan, yang dapat menyakitkan perasaan kita, karena tidak sulit bagi mereka untuk mengharamkan apa yang sudah diamalkan oleh nenek moyang kita. Tidak sedikit mereka membid'ahkan orang-orang tua kita, guru-guru kita. Tidak sedikit mereka mensyirikkan apa-apa yang sudah dilakukan oleh ayah dan emak kita. Maka ini adalah sebuah pertarungan pemikiran. Maka kita sebagai masyarakat mayoritas, maka anak-anak kita jaga, masjid-masjid kita mestinya kita jaga. Pengurus masjid berkhianat jika apa yang diamalkan oleh masyarakat berbeda dengan apa yang diajarkan oleh ustadz di masjidnya. Maka pengurus masjid mesti menjadwalkan ceramah ustadz-ustadz yang pemikirannya tidak berseberangan dengan masyarakat. Jika masyarakatnya berkunut sebagaimana orang Melayu di Riau semuanya berkunut dari ujung ke ujung, maka berkhianatlah pengurus masjid ketika menjadwalkan seorang penceramah yang mengatakan kunut itu tidak ada. Jika masyarakatnya bertahlil lalu kemudian dijadwalkan ustadz-ustadz yang mengharamkan tahlilan, maka pengurus masjid sebenarnya berkhianat. Dia berkhianat kepada masyarakatnya, dia berkhianat kepada pendahulu-pendahulunya yang semuanya Ahlussunnah wal Jamaah yang mengajarkan agama dengan nas, dengan pemikiran-pemikiran yang jernih, semuanya berdalil dan hujahnya bisa dipertanggungjawabkan. Maka inilah bagi kita sebagai masyarakat Riau punya tanggung jawab besar untuk mempertahankan Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah ini dalam segi akidah bisa jadi Asy'ari, bisa jadi Maturidi. Kebetulan kita masyarakat Riau, kita ini adalah Asy'ari. Apa buktinya? Dari dulu, dari kecil kita dilantunkan lagu wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi dan seterusnya. Itu ciri-ciri bahwa masyarakat Riau ini adalah Asy'ari.
dalam berfikih kita adalah Syafi'i, buktinya seluruh masyarakat Melayu itu berkunut, maka ini yang kita pertahankan. Kalau kita bertahan di sini, maka insya-Allah di hari kiamat kita bisa mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah, karena yang kita ikuti adalah ulama-ulama yang sudah diakui apa yang diajarkannya, dan kita tidak berkhianat kepada para pendahulu kita, sehingga beragama di masyarakat Riau akan terjadi keharmonisan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.